Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, lagi ramai ya pencalonan capres cawapres yang sudah mendeklarasikan diri dan juga mengumumkan capres dan cawapres. Yang pertama yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang kedua Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud MD. Sedangkan Prabowo belum secara resmi mengumumkan siapa cawapresnya, tapi kemungkinan besar yang ramai di media adalah Gibran Raka Buming Raka, yakni anak dari Presiden Jokowi. Menarik bahwa yang sudah melaksanakan atau melakukan deklarasi yakni Ganjar dan Prabowo, wakilnya sama-sama orang NU, yakni Mahfud MD dan juga Caimin atau Muhaimin Iskandar. Mungkin di sini tidak banyak kita kesampingkan dulu perdebatan. Mahfud MD bukan orang NU, NU naturalisasi ataupun NU swasta. Caimin pengkhianat, mengkudeta Gus Dur dan lain sebagainya. Mungkin ada bahasa lain untuk bahasan itu. Tapi di sini bicara NU, kita juga harus bicara kelembagaan. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sudah menyatakan bahwa PBNU secara resmi tidak ikut-ikutan soal politik. Itu sudah jelas, sudah terang benderang. Dan munculnya Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar sebenarnya adalah buah dari apa yang memang menjadi garis dari PBNU sejak awal. Setelah dilantik menjadi ketua PBNU, Gus Yahya sudah menyatakan bahwa tidak ingin atau tidak mau PBNU itu ditarik-tarik ke arah politik. Kalau seperti 2019 NU mengerucut menjadi garda terdepan untuk salah satu calon, sekarang tidak. Artinya ya memang ini yang diinginkan, bahwa secara official atau secara resmi tidak boleh ada yang mengaku mewakili NU, walaupun secara kenyataan di lapangan kita tidak bisa pungkiri grassroots ataupun di bawah itu sangat-sangat terpengaruh oleh sentimen ataupun apa bahasanya, oleh isu-isu yang beredar di media, di pembahasan nasional dan lain sebagainya. Di sini apakah NU atau suara warga NU itu patut diperebutkan ataupun tidak, itu menjadi perdebatan sebenarnya, karena memang tidak ada angka pasti. Dan juga secara politik berbeda dengan partai, karena NU adalah ormas, organisasi kemasyarakatan. NU ini ada di mana-mana. Sepertinya semua partai politik di situ bercokol ataupun adalah orang-orang NU, mulai dari partai yang besar ataupun partai yang berkembang atau kecil. Tidak melulu identik dengan PKB kalau kenyataan pada hari ini, walaupun PKB mengklaim bahwa memang secara sejarah lahir dari rahim NU. Menarik bahwa efektifkah para capres-capres ini menggandeng orang-orang NU? Perlu kita lihat Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD ya, secara track record itu sudah malang melintang di pemerintahan
di legislatif dan pemerintahan. Dan harapan capres-capres ini, Ganjar dan Prabowo dan partai-partai pengusung menggandeng mereka berdua adalah meraup suara NU. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi menurut saya masyarakat NU di bawah ini khususnya untuk di luar Jawa, karena saya tinggalnya di Sumatera, itu tidak terlalu berpatokan dengan bahasanya ormas terbesar di Indonesia ini. Tetap secara amaliyah, secara organisasi, akan tetapi mungkin penekanannya beda dengan seperti di Jawa. Begitu kompleks. Orang memilih bukan hanya soal latar belakang keagamaannya apa, sukunya apa, tetapi sekarang adalah bagaimana framing ataupun opini yang digiring ke salah satu calon. Gagasan menjadi begitu penting sebenarnya dalam pilpres ini. Karena apa? Sentimen agama, sentimen SARA itu sangat-sangat berkurang, tidak seperti 2019 yang kita tahu begitu sengit pertarungan antara Islam kanan, Islam tengah, dan Islam kiri. Nah, sekarang nggak ada. HTI sudah dibubarkan, FPI sudah dibubarkan. Yang secara garis politik itu adalah Islam kanan. Walaupun FPI secara amaliyah itu aswaja, artinya moderat. Beda dengan HTI yang memang dia itu firqah yang memang keras. Dan sekarang pendukung yang tadinya di barisan Prabowo adalah anasir-anasir HTI dan FPI ini terbelah, atau bahkan mungkin bisa jadi terpolarisasi ataupun terbelah. Ada yang mungkin ke Anies, ada yang ke Prabowo. Adapun orang-orang yang kecewa dengan Prabowo pindah ke Anies. Tetapi si malakamanya di kubu Anies ada Caimin yang memang di 2019 menjadi lawan-lawan dari basis Islam kanan tersebut. Nah, jadi menarik bahwa prediksi sepertinya tidak mungkin bersatu kan Anies Baswedan dengan golongan Islam moderat. Ternyata kalau kita bicara politik, apapun bisa terjadi. Kembali lagi ke NU. Secara organisasi NU pun tidak butuh amat. Kalau bahasanya Gus Yahya, itu kita mau bagaimana caranya kita menjauhi politik tapi tidak anti dengan politik. Secara garis besar NU kembali lagi menjadi organisasi Islam yang fokus pada keagamaan dan sosial. Dan beberapa pidato Gus Yahya juga menyatakan bahwa banyak program-program yang memang secara garis besar itu tujuannya adalah berdikari secara ekonomi. Mungkinlah kita tunggu soal itu. Kenapa saya bilang ataupun saya bahas ke arah ekonomi? Karena kan asumsinya bahwa siapapun calonnya ataupun orangnya yang memang dia itu mau mengatasnamakan NU, bahasanya adalah bagaimana nanti ketika jadi itu bisa menyumbang, membantu, memfasilitasi dan lain sebagainya. Kan itu intinya di situ. Sedangkan Gus Yahya statementnya kan keras bahwa NU tidak butuh hal yang seperti itu. Kalaupun memang mau melaksanakan kerjasama ya monggo, cuman bukan dengan cara yang seperti itu, bahwa NU bahasanya itu digadaikan. Nah, Gus Yahya kan tidak mau. Akan tetapi kan dua calon ini memang nggak bisa dipungkiri NU kan.
Kalau secara ideologi mungkin sama dengan 2019 menjadi penengah, menjadi dengan adanya orang yang dengan pemikiran yang moderat, Islam moderat dari NU di pemerintahan menjadi penengah ataupun menjadi katalisator bagi upaya-upaya menanggulangi radikalisme, terorisme dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu poin plus. Tetapi hal lain menurut saya tidak sampai yang bagaimana. Karena bicara presiden, bicara juga kebijakan-kebijakan yang sifatnya ya kita lihat kayaknya ya begitu-begitu saja. Dan memang kita tidak bisa pungkiri kan masyarakat di bawah ini ya mau bukti real ya, mereka tidak mau tahu bagaimana pertumbuhan ekonomi ini, radikalisme sebagai dan tetek bengek yang lainnya. Jadi percuma sebenarnya mau merebut, mau terlalu mengegokan organisasi atau pemikiran kita dicampur adukan dengan politik sebenarnya, karena seperti kita melakukan hal yang sia-sia sebenarnya. Tinggal bagaimana presiden-presiden yang jadi nanti mempunyai gagasan ataupun mempunyai jalan keluar bagi permasalahan di republik ini gitu. Karena kita bicara politik, kita bicara meraup suara dan memperoleh kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan itu kan menarik simpati. Kenapa NU diperebutkan? Yaitu tadi kita bagaimana mencari simpati orang-orang NU dan lain sebagainya. Tapi menarik juga statement Gus Yahya bahwa presiden nanti yang jadi itu bukan hanya presidennya orang NU kan begitu. Itu kan presiden seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita tidak boleh juga merasa bahwa kita seperti anak kandung, anak kesayangan dan lain sebagainya. Itu maksud Gus Yahya. Makanya kita tunggu bagaimana nanti. Menarik bahwa Mahfud MD juga dan Caimin ini kan background, walaupun secara ke-NU-an itu sebenarnya tidak bisa diragukan sebenarnya. Adapun ada suara-suara yang sumbang dan lain sebagainya kan itu hanya faktor suka dan tidak suka atau lain kepentingan sebenarnya. Kan begitu seperti 2019. Tinggal bagaimana gagasan visi misi itu memang diejawantakan menjadi program-program nanti ke depannya. Karena siapapun itu baik sebenarnya. Tinggal bagaimana mereka menjalankan. Dan juga secara background, misalkan Mahfud MD yang memang lebih ke akademis, tapi dia juga ada basic organisasi kemahasiswaan dan dia itu HMI, lalu Caimin PMII. Menarik juga ini pertarungan antara alumni PMII dan HMI yang mungkin ya sebenarnya sama dengan case ataupun kasus di NU, tidak menjadi sebuah patokan background organisasi dia itu apa sebenarnya. Ditambah lagi nanti Prabowo akan menentukan siapa calonnya. Per hari ini saya buat video ini kan belum, tapi Gibran menjadi headline di media-media. Dan mudah-mudahan sebenarnya harapannya adalah pemilu 2024 ini kondusif, tidak ada lagi yang namanya chaos dan sebagainya. Walaupun ada kan itu memang dinamika, dan harapan kita tidak ada. Dan ke depan siapapun yang jadi presiden itu bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanah undang-undang, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu sudah cukup sebenarnya. Adapun hal-hal lain itu bonus sebenarnya.
Jadi orang NU nggak usah muluk-muluk merasa bahwa besar dan lain sebagainya, karena kita sudah sebenarnya terlalu lama dalam tanda kutip dimanfaatkan untuk menjadi pendulang. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara percaturan politik, orang-orang NU ini tersebar di seluruh semua partai, rata-rata partai di semua lini. Dan memang kita harus fokus pada bidang keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan dan juga pemberdayaan ekonomi. Itu hal yang paling penting sesuai dengan amanah apa yang disampaikan oleh Gus Yahya. Itulah kita tunggu bagaimana nanti kesimpulan dari teka-teki ini. Mudah-mudahan apa yang memang menjadi niat besar mereka itu tercapai, kan begitu. Mungkin cukup video obrolan ngalur ngidul ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.